Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian di Geospatial Brief. Sekarang yang ke-10, kita meneruskan seri informasi geospasial untuk kebencanaan. Ini yang kedua ya, terkait kebencanaan. Yang pertama di Geospatial Brief nomor 6 ya, kalau tidak salah. Di informasi geospasial untuk kebencanaan yang kedua ini, kita coba melihat pengertian tentang resiko bencana dan perlunya nanti suatu manajemen pengurangan resiko bencana yang baik ya dan berkelanjutan. Nah, ini saya mengambil disaster risk equation, persamaan resiko bencana dari UN ya. Ada laporan dari United Nations ini tahun 2016. Bisa dicari di internet ada. Jadi ini persamaan resiko bencana yang saya pikir sudah sangat populer ya di komunitas mitigasi bencana. Jadi persamaannya ini kita lihat di sini, resiko bencana atau disaster risk itu merupakan produk ya dari bahaya atau hazard dikalikan exposure ini keterpaparan lah mungkin ya bahasa Indonesianya, dikalikan vulnerability atau kerentanan kalau bahasa Indonesianya, dibagi capacity atau kapasitas lah ya. Nah, di sini kita lihat ini juga definisi-definisi yang ada di report dari UN ini. Jadi ini semacam definisi yang resmi lah ya dari PBB. Jadi kalau kita lihat di sini, sengaja saya tetap jaga bahasa Inggrisnya agar rekan-rekan bisa memahami lebih baik ya. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa resiko bencana ini adalah potensi kehilangan ya. Potensi kehilangan bisa kehidupan, berarti ini ada kematian, injury ini luka, atau rusaknya atau hancurnya aset ya. Aset ini bisa bangunan, kemudian infrastruktur dan segala macam ya. Yang terjadi di dalam suatu wilayah ya, di society ya, suatu komunitas di dalam suatu wilayah tertentu yang merupakan fungsi dari bahaya, keterpaparan tadi ya, kerentanan dan kapasitas ya. Jadi dinamakan bencana kalau ada kematian, ada luka-luka, berarti ini terkait manusia ya, ataupun juga aset-aset yang rusak ya atau hancur ya. Nah, pertama tentunya kita lihat pemicunya dulu. Kalau pemicunya ya bahaya ini hazard ya. Jadi hazard ini suatu proses atau fenomena yang disruptif lah ya. Yang bisa menyebabkan kematian ya, luka-luka, kemudian ada impak-impak kesehatan yang lainnya atau kerusakan bangunan, ataupun juga terjadi disrupsi ya di dalam kegiatan sosial dan ekonomi, atau bisa juga menyebabkan kerusakan lingkungan ya. Hazard ini kalau bahasa kita ya bahaya lah ya sebenarnya ya. Bahaya ini kita lihat dibagi, ada yang sifatnya natural. Natural ini bahaya alamiah lah ya. Misalnya gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, ya, itu termasuk natural hazard ya. Tapi kemudian ada yang sifatnya antropogenik ya. Ini disebabkan oleh perbuatan manusia ya. Kemudian ada yang sifatnya kombinasi karena
faktor alam dan juga faktor manusia. Nah, itu namanya socio-natural ya. Dan hazard ini dibagi ada biological hazard, environmental hazard, geological hazard, hydrometeorological hazard, dan technological hazard ya. Kalau contohnya biological hazard ini saya kurang tahu apakah COVID-19 ini bisa masuk ke biological hazard ya, karena disebabkan oleh virus, kuman, dan segala macam ya. Kemudian ada bahaya-bahaya yang karena sifatnya environmental ya, lingkungan ya, kerusakan lingkungan. Tapi ini kadang-kadang saling terkait sih ya. Misalnya kerusakan lingkungan bisa menyebabkan longsor ya, di mana longsor itu mungkin secara alamiah dia dikategorikan geological hazard ya. Geological hazard ini ya gempa bumi, tsunami ya, letusan gunung api ya. Kemudian hydrometeorological ini banjir ya, kemudian badai, typhoon ya. Dan juga technological hazard, yaitu apakah misalnya kalau dulu Chernobyl ya, misalnya pabrik yang tiba-tiba mengeluarkan istilahnya benda-benda yang gas-gas yang berbahaya dan kemudian terbakar. Nah, itu mungkin bisa masuk technological hazard. Atau mungkin ada jembatan runtuh ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi hazard ini memang akan menyebabkan disaster ya, kalau dia mempengaruhi ya, mempengaruhi manusia ya, atau lingkungan hidup ya, yang ada manusianya ya. Jadi exposure-nya, keterpaparannya ya. Jadi kalau misalnya ada gunung meletus dan di sekitar gunung tersebut banyak penduduk dan segala macam yang terpapar ya, nah itu baru menyebabkan bencana ya. Karena ada yang mati, luka, atau ada aset yang hancur atau rusak ya. Tapi kalau misalnya katakanlah misalnya gunung api meletus di suatu pulau di tengah laut yang tidak ada penduduk di pulau tersebut, ya mungkin resiko bencananya kecil ya. Nah, makanya ini muncul istilah exposures ya. Ada bencana, tapi kemudian juga ada ya, ada di sekelilingnya ada orang ya, masyarakat, ada infrastruktur, ada rumah, mungkin ada kapasitas-kapasitas produksi di situ ya, ada pabrik, ada mungkin kantor-kantor dan sebelumnya ya, yang berada di sekitar lokasi terjadinya bencana ya, kemungkinan terjadinya bencana ya, bahaya. Jadi ini hazard dikalikan exposure sini sangat menentukan ya. Contohnya ini saya ambil gambar di sini ya. Ini kota Padang sebenarnya ya, di Sumatera Barat. Jadi kita lihat kalau seandainya, mudah-mudahan tidak sih ya, kalau seandainya terjadi tsunami misalnya, kita lihat ini exposures-nya ini di sini ada penduduk, ada rumah, segala macam di sepanjang pantai ya. Jadi memang potensi bencananya jadi besar ini. Tapi kalau misalnya tsunami-nya terjadi di bagian lebih selatan misalnya, di mana lebih sedikit penduduknya dan banyak, kita lihat di sini banyak hutan dan segala macam, ya mungkin potensi resiko bencananya lebih kecil ya. Atau kita lihat di sini cekungan Bandung ini ya. Cekungan Bandung di sini kan ada sesar Lembang. Sesar Lembang kalau terjadi gempa mungkin ya yang paling terpengaruh di kawasan kota Bandung ini ya. Dan saudara lihat di kota Bandung ini cukup padat kan, dari segi penduduk, infrastruktur, rumah ya, dan kapasitas-kapasitas produksi banyak sekali ya di cekungan Bandung ya. Dan juga aset-aset lainnya yang banyak ya. Jadi ini
exposure ini jadi penting ya. Dan exposure ini biasanya tergantung pada durasi atau tingkat bahaya ya. Maksudnya misalnya kalau terjadi gempa, misalnya seperti gempa Jogja itu yang 2006 ya. Kalau tidak salah kan durasi gempa itu hampir sekitar semenit ya. Nah tentunya kalau gempanya semenit dengan gempanya cuma 10 detik, nah itu nanti exposure-nya itu berbeda ya. Kemudian juga tingkat bahayanya ya. Kalau misalnya gempanya cuma 6 skala Richter dengan 9 skala Richter, tentunya exposure-nya akan berbeda ya. Jadi exposure ini jadi penting ya di dalam persamaan resiko bencana ini. Kemudian vulnerability ya, kerentanan. Jadi kerentanan ini kondisi kerentanan di wilayah yang mungkin terjadi bencana ya, mungkin terdampak oleh bahaya di sekitar daerah tersebut ya. Dan ini kerentanan itu bisa karena hal-hal atau faktor fisik, sosial, ekonomi, lingkungan ya, yang bisa meningkatkan kerentanan dari orang, komunitas, aset terhadap impact bahaya ya. Contohnya kalau kita lihat di sini ya, Kota Padang ini kita lihat dari segi kerentanan dia terhadap tsunami cukup rentan ya, karena jarak dari pantainya sangat dekat, kemudian banyak perumahan di sini ya, kemudian kegiatan ekonomi juga di sekitar pantai itu banyak ya, kemudian ya kalau terjadi misalnya malam hari kan ya, jadi ini faktor kerentanan ini memang harus menjadi perhatian khusus lah ya di Indonesia ini. Contohnya misalnya di Bandung ya, kan di sini ada potensi bencana dari kalau seandainya terjadi gempa akibat sesar Lembang. Nah pertanyaannya apakah semua bangunan yang ada di Kota Bandung itu sudah mengikuti building code ya untuk bisa tahan goncangan gempa ya. Dan tentunya ini harus menjadi perhatian bersama ya. Ini termasuk faktor kerentanan. Kemudian juga mungkin apakah gedung-gedung sekolah, gedung-gedung publik gitu ya, apakah building code-nya sudah juga memenuhi persyaratan ya. Belum kemudian kondisi sosial masyarakat, apakah sudah aware akan terjadi gempa. Kemudian juga fasilitas-fasilitas ekonomi, bagaimana ini ya. Karena kalau saya amati malah di Bandung ini banyak sekali properti residensial ya. Rumah-rumah mewah itu justru naik ke lereng-lereng bukit di Bandung Utara ini yang justru mendekati sesar Lembang ya. Jadi ini memang perlu juga semacam literasi kebencanaan ya di wilayah yang potensi bencananya besar terhadap penduduknya ya. Jadi kalau di Padang ini mungkin harus ada meningkatkan literasi kebencanaan tsunami terhadap penduduknya. Kalau terjadi tsunami bagaimana larinya, evakuasi kemana dan seterusnya ya. Begitu juga di cekungan Bandung mungkin literasi terhadap kalau seandainya terjadi gempa ya. Jadi memang kerentanan ini suatu aspek yang perlu dilihat secara detail lah ya. Karena dia ini yang sangat menentukan ini ya. Dan dia di persamaan ini berada di pembilang ya. Jadi kalau vulnerability-nya semakin meningkat, kerentanannya meningkat ya otomatis nanti terjadi resiko bencananya lebih besar ya. Nah, kemudian yang keempat kapasitas ya. Jadi kapasitas ini semacam kekuatan ya, kombinasi dari kekuatan
atribut sumber daya yang ada di organisasi maupun komunitas atau masyarakat di kawasan yang mungkin terdampak bencana untuk menghadapi ini ya, untuk menghadapi bencana ya. Bagaimana kalau terjadi bencana, apakah mereka sudah punya kekuatan ya, resilience ya, untuk meminimalkan potensi bencana ya. Misalnya kalau dalam konteks Bandung ini kapasitas itu misalnya apakah sudah semua gedung ini mengikuti building codes ya. Apakah tata ruangnya ini sudah sesuai dengan kemungkinan terjadinya bencana ya. Kemudian apakah masyarakatnya sudah aware ya. Itu termasuk kapasitas ya. Begitu juga di Padang ya. Kalau di beberapa kota di Jepang di pinggir pantai itu bahkan ada yang sudah membangun tanggul ya. Tanggul tingginya misalnya 10-15 meter ya. Itu juga semacam usaha untuk memperkuat ya, meminimalkan risiko bencana ya. Jadi memang kapasitas ini harus ditingkatkan terus ya, karena di persamaan resiko bencana ini untuk meminimalkan resiko bencana kita harus sebesar mungkin meningkatkan nilai kapasitas ini ya, baik terkait infrastruktur, institusi ya, ini literasi ya, kemudian juga social relationship antar warga di sini ya, dan juga kepemimpinan ya, dan manajemen pengelolaan bencananya sendiri ya. Jadi kita lihat dari persamaan ini kita berusaha meminimalkan hazard kalau mungkin. Ada hazard yang nggak bisa diminimalkan ya, kalau gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, kita kan nggak punya kemampuan di situ ya. Tapi mungkin ada yang hazard-hazard yang sifatnya antropogenik atau ada socio-naturalnya kita masih bisa ya. Misalnya kalau dari segi tata ruang itu nanti the exposure ya. Kalau hazard ini misalnya dari segi banjir misalnya ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan ya untuk meminimalkan ya harus menjaga misalnya lingkungan ya, di hilir jangan ditebangi pohon ya, kemudian juga aliran sungainya harus dibersihkan, jangan isinya sampah ya. Itu salah satu cara untuk meminimalkan tingkat bahayanya ya. Kemudian climate change mungkin bisa dengan menurunkan oxygen emission ya, carbon emission maksudnya ya, CO yang berbahaya ya dari pabrik atau dari mobil ya. Sekarang kan banyak mobil yang berusaha ke mobil listrik ya. Salah satunya untuk menurunkan tingkat bahaya climate change. Jadi di hazard ini ada yang bisa diturunkan tingkat bahayanya, tapi ada yang kita memang tidak bisa apa-apa ya. Nah, exposure ini masih bisa kita turunkan ini ya. Mulai dari tata ruang yang baik ya. Kemudian terutama tata ruang lah ya. Tata ruang, building code dan segala macam ya. Ini bisa keterpaparan ini kita coba minimalkan ya. Kerentanan juga bisa ya kita minimalkan di sini ya. Jadi kerentanan terhadap gempa misalnya ya tata ruang, building code, kemudian peningkatan literasi masyarakat, macam-macam lah ya, penguatan kelembagaan dan kapasitas juga sama ya. Penguatan infrastruktur, kalau di kawasan tsunami tentunya jalur evakuasinya harus bagus, kemudian early warning sistemnya harus bagus ya. Yang masalah itu kalau bencana itu kalau dia terjadi di waktu-waktu orang tidak aware gitu ya. Misalnya kalau malam hari sedang tidur gitu ya, tiba-tiba terjadi gempa atau tsunami, nah itu lebih berat ya. Jadi memang kapasitas untuk mitigasi bencana ini perlu
tingkatkan lah ya. Jadi kesimpulannya, karena Indonesia itu negara yang rentan bencana, memang manajemen pengurangan risiko bencana ini yang baik dan berkelanjutan sangat dibutuhkan ya. Dan alhamdulillah kita memang sudah punya lembaga-lembaga yang mengurusi masalah inilah ya, mulai dari BNPB ya di hilir, kemudian ke hulunya kita ada BMKG, ada Lapan, ada BIG ya, ada kementerian lembaga lainnya lah ya. Dan di mana peran informasi geospasial? Peran informasi geospasial nantinya kita lihat bahwa semua yang kita sudah bicarakan ini, potensi resiko bencana, potensi hazard, ya, potensi exposures, kemudian status kerentanan dan kapasitas di wilayah yang rentan terhadap bencana itu harus ditampilkan, divisualisasikan secara spasial ya, agar lebih informatif dan bermakna ya. Contohnya kalau misalnya terkait exposure, kalau terjadi tsunami, ini berapa rumah, orang, jumlah penduduk, segala macam kan harus dispasialkan ya. Dan kemudian bisa kita lihat ya, kalau terjadi air masuk sampai ketinggian dan kedalaman berapa, nah ini berapa orang yang terpapar ya. Jadi semuanya harus visualisasinya semaksimal mungkin, semua persamaan pengamatan ini di atas peta ya, secara spasial ya. Jadi itu yang peran penting dari informasi geospasial. Karena kalau hanya sekedar data-data tanpa spatial overlay itu jadi kurang bermakna ya. Jadi kalau misalnya kalau terjadi gempa di Bandung akibat sesar Lembang, misalnya magnitude-nya 7 gitu ya, MW-nya 7, nah itu kira-kira yang terpapar mana saja gitu ya. Kemudian bisa divisualisasikan di atas peta tematik yang terbaru atau di atas citra satelit terbaru, nanti kita bisa tahu ya berapa rumah yang terpapar dan jumlah penduduknya berapa dan segala macam kemungkinannya ya. Jadi itu akan lebih bermakna kalau di overlay di atas peta-peta dasar atau peta-peta tematik dan seterusnya ya. Jadi ini sebenarnya topik besar yang memakan waktu lah kalau kita jelaskan ya, lebih panjang. Dan nanti kita lihat prioritas dalam manajemen pengurangan risiko bencana ini sudah ada ya. Ini sudah ditetapkan di Sendai, ada namanya Sendai Framework 2015 ya. Ada beberapa prioritas dan tentunya ada target-target dan seterusnya ya. Mungkin rekan-rekan bisa googling lah ya. Ada Sendai Framework dokumen ya. Tapi memang ada 4 prioritas nanti yang perlu diperhatikan. Jadi prioritas pertama kita perlu memahami lah ya resiko bencana ini secara baik, terutama di wilayah-wilayah yang kita curigai memang banyak mengandung potensi hazard ya. Kemudian juga kita prioritas kedua itu harus memperkuat ya tata kelola di sini ya, tata kelola dari pengurangan risiko bencana ini ya. Kalau di Indonesia mungkin tata kelolanya ada BNPB, kemudian di agak ke hulu ada BMKG, ada Lapan dan seterusnya ya, ada BIG dan kementerian lembaga, kemudian di hilirnya sekali ada BPBD ya di level daerah dan seterusnya. Jadi memang insya Allah infrastruktur tata kelolanya sudah baik, tinggal nanti diperbaiki saja ya fungsi-fungsi dan segala macamnya ya. Dan kemudian memang harus ada investment ya di manajemen pengurangan risiko bencana ini harus ada investing ya, investment yang ya tidak boleh kecil ya, karena Indonesia ini negara besar yang sering kena bencana. Kita perlu invest untuk memperkuat Indonesia
Indonesia tangguh dalam menghadapi bencana ya. Dan ini prioritas besar ya. Dan selama ini mungkin belum kita laksanakan secara serius ya. Kita selama ini kalau ada bencana ya semua orang bergotong royong dan seterusnya. Tapi begitu bencananya tidak ada, kita lupa lagi, business as usual. Nanti datang lagi bencana, kita kerap tergopoh-gopoh lagi dan seterusnya ya. Jadi ini memang perlu investment yang lebih sustainable ya, lebih sistematik, terarah ya. Dan yang prioritas keempat tentunya setelah terjadinya bencana, kita perlu recovery, rehabilitasi, rekonstruksi. Nah, harus membangun lebih baik ya. Jadi maksudnya kalau terjadi gempa di suatu wilayah, ya membangunnya itu tentunya memperhitungkan kalau gempa itu terjadi lagi nanti ya. Jadi building code-nya harus baik, kemudian tata ruangnya dan segala macamnya ya. Jadi build back better ini penting ya. Ini 4 prioritas dari Sendai Framework yang harus kita perhatikan ya. Dan kalau kita lihat siklus pengurangan risiko bencana ya, mulai dari kalau terjadi bencana tentunya harus ada tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, kemudian kita penilaian risiko, pencegahan, mitigasi ya, kesadaran publik, pengembangan kapasitas, kesiapsiagaan, kemudian peringatan dini, sampai terjadi bencana lagi ya. Dan di semua ini pasti nanti kita lihat perlu informasi, data dan informasi geospasial ya. Pengalaman saya pribadi hampir di setiap tahapan ini perlu ya, perlu informasi geospasial. Karena apa? Karena bencana itu terjadi pasti punya lokasi ya, dan dampaknya, exposure-nya juga dalam suatu wilayah ya, kewilayahan. Punya lokasi. Pembangunan kembali juga menuntut adanya lokasi ya, dan seterusnya ya. Jadi keruangan, lokasi, posisi, koordinat itu selalu penting ya di dalam manajemen pengurangan risiko bencana ya. Oleh sebab itu memang data dan informasi geospasial yang up to date ya, paling detail, teliti itu selalu diperlukan ya. Dan alhamdulillah sih kalau memang kalau terjadi bencana itu memang sudah ada kesepakatan internasional bahwa semua informasi geospasial itu harus dibuka ya, apakah itu citra satelit dan segala macam itu ya, dan diberbagi pakaikan secara tidak berbayar ya, karena untuk tujuan-tujuan kemanusiaan ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia memang untuk keperluan manajemen pengurangan risiko bencana ini, kalau dari sektor pemerintah ya memang kita punya data dan informasi yang bermanfaat untuk pengurangan risiko bencana. Jadi kalau jaring kontrol geodesi dan peta dasar ini memang secara kelembagaannya ini yang menangani Badan Informasi Geospasial. Jadi kita bisa mendapatkan semua data dan informasi itu di sana. Kemudian kita juga perlu peta-peta tematik. Nah, terutama kalau di lingkungan pemerintah, peta-peta tematik itu banyak dari kementerian, lembaga, dan daerah. Dan juga dari program kebijakan satu peta ya. Ada 85 peta tematik di kebijakan satu peta yang pertama, dan kebijakan satu peta yang kedua yang dimulai 2020 sampai 2024 kita akan punya 158 peta tematik. Dan ini banyak juga peta-peta yang bertema kebencanaan ya. Dan kita juga punya data satu data Indonesia ya, di mana di sini di dalamnya juga ada informasi geospasial. Di samping informasi-informasi lainnya yang bermanfaat ya, data statistik ada di sini, kependudukan ya, sifatnya finansial, keuangan ada dan seterusnya ya. Nah, jadi semua ini memang kalau informasi geospasial sudah lewat jaring informasi geospasial nasional ya, INAGEOPortal. Nah, satu data memang belum terintegrasi dengan kebijakan satu peta saat ini ya, setahu saya ya. Memang kedepannya itu harus diintegrasikan ya untuk berbagai keperluan, tidak hanya
untuk pengurangan risiko bencana ya. Nah, tantangan berikutnya memang kita lihat pada saat terjadi bencana banyak sekali pihak-pihak non pemerintah ya, swasta, industri, LSM, publik yang juga punya data ya. Karena ini masalah kemanusiaan, biasa begitu terjadi bencana, rasa kemanusiaan semua pihak itu tersadarkan, dan banyak pihak itu yang juga memiliki data dan informasi geospasial ya. Apakah foto, citra dari drone, UAV, pesawat udara, dan satelit ya. Dan juga peta-peta tematik ya, yang dari pihak-pihak non-pemerintah. Dan juga ada data-data berbasis spasial ya, dari kependudukan, sosial budaya, dan ekonomi di wilayah beresiko terdampak bencana ya, dari pihak-pihak non-pemerintah ya. Kalau dari pihak pemerintah kan ini data-data BPS banyaknya ya. Menurut hemat kami memang pada saat, atau tidak hanya pada saat terjadi bencana ya, untuk suatu manajemen pengelolaan pengurangan risiko bencana yang sustainable ya, yang berkelanjutan, yang baik, data-data geospasial dan data-data non-spasial dari pihak pemerintah dan non-pemerintah ini memang somehow ya, ini harus dimanfaatkan, terintegrasi bersama-sama lah ya. Mekanismenya ya bisa difikirkan ini bagaimana baiknya. Cuma memang data dan informasi yang detail, lengkap, up to date, baik spasial dan non spasial itu sangat perlu ya pada saat terjadi bencana maupun sesudah terjadi bencana ya, maupun sebelumnya pada saat kita bersiap-siap menghadapi bencana ya. Dengan kata lain, untuk suatu siklus pengelolaan pengurangan risiko bencana, data-data pemerintah dan non pemerintah ini sebaiknya diintegrasikan ya. Semoga ya kedepannya bisa lebih baik, karena kita di Indonesia sudah punya infrastruktur, sistem budaya untuk menghadapi kebencanaan ini yang cukup baik lah menurut saya ya. Tinggal kita perkuat ya, kita improve di sana sini ya, kita saling bergotong royong antara pemerintah dan non pemerintah, insya Allah semuanya akan lebih baik lah. Itu saja rekan-rekan sekalian, geospatial brief kita nomor 10 terkait informasi geospasial dan kebencanaan. Nanti di seri kebencanaan yang lainnya kita lihat nanti peran dari masing-masing jenis informasi geospasial ini untuk pengelolaan pengurangan risiko bencana ya, apa saja ya. Terima kasih, selamat sore, insya Allah ketemu lagi di seri berikutnya. Salam sehat selalu.